Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berita hari ini datang dari Erwin Tobing. Jelaskan, belum ada kepastian soal jumlah penonton. Dan beritanya seperti ini. Ketua Komite Disiplin Komdis PSSI Erwin Tobing mengatakan bahwa jumlah penonton yang hadir di Stadion Kanjuruhan tidak jelas. Dan mengatakan seperti ini, tribun penonton di Kanjuruhan belum single set sehingga tidak terukur. Inilah yang membuat ada pihak yang mengatakan 40.000 atau 45.000 orang di sana, ujar Erwin. Menurut Purnawirawan polisi berpangkat akhir Inspektur Jenderal tersebut, ketidakjelasan itulah yang membuat pihaknya kesulitan. Juga tidak bisa memastikan apakah kapasitas Stadion Kanjuruhan pada laga Arema versus Persebaya melebihi batas. Komdis PSSI pun menyalahkan panitia pelaksana pertandingan Arema soal simpang siur data penonton tersebut. Meski begitu, Erwin juga memberikan masukan agar ke depan stadion-stadion di Indonesia menggunakan kursi tunggal dan pendataan tiket yang akurat. Sementara anggota Exco PSSI Ahmad Riyad menyampaikan bahwa Pampel Arema mengaku menjual 42.000 tiket pertandingan dari 45.000 kapasitas maksimal. Riyad menambahkan bahwa pihak kepolisian sempat mengimbau agar Pampel hanya menjual tiket sebanyak 75%. Akan tetapi imbauan itu keluar, tiket terlanjur ludes dibeli penonton. Pada akhirnya, berdasarkan hasil rapat, jumlah personel keamanan yang ditambah, tutur Riyad. Nah, setelah terjadi kerusuhan, puluhan ribu supporter di stadion panik dan berusaha mencari jalan keluar lantaran mereka kesulitan untuk bernapas. Akan tetapi akses keluar terbatas sehingga membuat banyak dari mereka yang terhimpit dan terinjak-injak. Korban pun berjatuhan. PSSI sudah menjatuhkan hukuman kepada Arema terkait peristiwa tersebut. Arema disanksi larangan menghadirkan penonton hingga akhir musim. Arema juga wajib pindah ke tempat yang jaraknya minimal 250 km. Dan Komdis juga menjatuhkan hukuman berat kepada panitia pelaksana Arema Abdul Haris dan petugas keamanan Suko Sutresno. Keduanya tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola selama seumur hidup. Nah, akhirnya Ketua Komdis PSSI menjelaskan seperti itu. Dari jumlah penonton yang hadir di Stadion Kanjuruhan belum teridentifikasi. Ada yang mengatakan 42.000 penonton, ada pula yang mengatakan 45.000 penonton. Tapi masih simpang siur, ditunggu wae kejelasannya seperti apa. Tapi Exco PSSI mengatakan Pampel menjual tiket sebanyak 42.000 penonton dari kapasitas total Kanjuruhan 45.000 penonton. Dan sebelumnya sudah mendapat anjuran dari pihak kepolisian supaya jumlah maksimal bisa berjumlah 75% dari kapasitas maksimal Stadion Kanjuruhan, yaitu sekitar 33-an lah, 33.000 penonton lah. Tapi edaran ini dikeluarkan setelah tiket benar-benar sudah terjual menol. Akhirnya disepakati bahwa yang diperbanyak personel keamanan. Tapi kenyataannya di hari H terjadi kerusuhan yang mengakibatkan ratusan penonton meninggal dunia. Mungkin untuk kedepannya prioritas utama dari sebuah pertandingan adalah kenyamanan dan keselamatan penonton pada saat laga berlangsung. Yang terbaik bagi kanggo Persebaya untuk kedepannya. Dan berita selanjutnya datang dari aktivitas AKBP Ferly Hidayat sebelum insiden Kanjuruhan terjadi. Dan beritanya seperti ini, baru-baru ini beredar video saat AKBP Ferly memberikan instruksi ke anggotanya 5 jam sebelum pertandingan Arema versus Persebaya yang berakhir dengan tragedi Kanjuruhan. Dan dia mengatakan seperti ini, tolong tidak ada satupun anggota yang membawa senjata. Jadi kalau masih ada baik bintara senior maupun perwira, tolong segera diamankan dahulu, seru AKBP Ferly dengan lantangnya. AKBP Ferly mengimbau berkali-kali ke anggotanya untuk tidak melakukan kekerasan yang bersifat eksesif atau melampaui kebiasaan, dan melanjutkan, seperti apapun nanti dinamikanya, tolong jangan sampai kita melakukan kekerasan yang eksesif. Sesuaikan saja ancaman yang kita hadapi dengan penggunaan kekuatan yang kita miliki, seru Ferly. Ferly juga meminta bantuan para perwira untuk melakukan pengawasan. Mohon bantuan rekan-rekan perwira lakukan pengawasan dan pengendalian penuh terhadap rekan-rekan anggotanya, tegasnya. Sementara dalam unggahan tersebut tampak momen saat AKBP Ferly berbaur dengan para Aremania. Di situ tampak AKBP Ferly mengobrol santai dengan para Aremania dan berfoto bersama. Dan berikut komentar dari warganet terkait AKBP Ferly setelah kejadian.
Nah, untuk kejadian ini memang susah ya untuk dijelaskan seperti apa. Kita cuma bisa menduga-duga, tapi yang jelas sebenarnya koyo AKBP Firly juga sudah menghimbau agar tidak terjadi kekerasan sing berlebihan. Namun di lapangan gak sesuai dengan harapan, yang terjadi malah kerusuhan. Semoga dan ketemu titik terangnya seperti apa, dan semoga kedepannya tambah tepat dalam pengambilan keputusan. Memang hal semacam ini perlu proses lah dalam penyelesaiannya, gak iso gerusa-gerusu, memang bener-bener harus dicermati lah. Yang terbaik bagi kanggo Persebaya untuk kedepannya, dan salam satu nyali. Wani sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.